bahwasanya mencintai ataupun memuliakan, ya, menghormati sesama, terutama sesama manusia, lebih khusus lagi sesama muslim, ini sekali lagi adalah dituntut ya, di dalam syariat kita diperintah. Ya. Itu semua kita tahu. Semua kita tahu. Yang menjadi masalah pertanyaannya adalah seperti apa ataupun bagaimana kita mensikapinya, kita bisa mengaplikasikannya ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Artinya kita semua tahu itu adalah kebaikan, tapi sejauh mana kita bisa mengaplikasikan, kita bisa mempraktekkan. Rekan-rekan semuanya, bahwasanya saling menghormati, saling mengasihi sesatu sama lain, itu adalah buah daripada akhlak yang bagus. Sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ulfah wal-Ukhuwah min samarati husnul khuluq, bahwa persaudaraan ya, saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan satu dengan lain adalah buah daripada bagusnya akhlak. Sebaliknya at-tafarruq min samarati sayyul khuluq. Sebaliknya perpecah belahan, ya, saling berselisih satu sama lain. Ini adalah buah daripada akhlak yang jelek. Rekan-rekan semuanya, akhlak-akhlak yang seperti apa ataupun mungkin akhlak-akhlak yang baik ini kenapa ya? Kenapa menjadi sebuah tuntutan nantinya ya, itu dipunyai orang-orang mukmin. Ini diantaranya adalah saling mencintai, yaitu mencintai orang lain sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian tidak punya sifat hasud, tidak iri, ya, tidak dengki ya, kepada sesama manusia, sesama muslim. Kemudian suka memberikan nasihat, yang baik, yang lemah lembut, dan suka menerima nasihat. Kemudian lagi akhlak yang baik adalah tidak merendahkan orang lain, tidak menyepelekan orang lain, alias punya ketawaduan, andab asor, ya. Punya adab yang baik, yaitu menghormati, menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Inilah yang disebut dengan tawadu. Tawadu ini adalah termasuk pangkal daripada akhlak orang-orang yang takwa. Kemudian akhlak yang baik adalah bisa mengendalikan ataupun menahan amarah. Kemudian akhlak yang baik adalah menjauhkan diri ataupun selamat dari suka ghibah, suka ngerasani orang lain, apalagi menyakiti dalam bentuk yang lebih jauh, ya. Misalkan mengadu domba, ya, atau menyakiti secara verbal ataupun secara fisik. Itu adalah di antara akhlak-akhlak yang baik, yang harus dipunyai oleh seorang yang mengaku beriman. Bahwa tadi tema kita adalah bagaimana kita itu mengaplikasikan
bisa menghormati, bisa saling mencintai satu sama lain sebagaimana kita mencintai, saling tolong menolong ya, di dalam kebaikan, menjaga persatuan. Maka tidak bisa tidak ataupun itu tidak bisa diaplikasikan kalau masih ada yang namanya yaitu akhlak yang jelek ataupun su'ul khuluq ya. Sayyul khuluq ya, sayyul khuluq. Akhlak yang jelek. Apa akhlak yang jelek yang paling dominan di situ? Sekali lagi tadi sudah disebutkan bahwa kita tidak boleh hasud. Hasud itu pengertiannya sekali lagi adalah kita tidak bisa menerima, tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Kita tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan apa saja, rizki ataupun kemuliaan, ya, pangkat dan sebagainya. Kita tidak senang, alias kita akan senang jika nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ini adalah hasud. Terus kemudian yang paling utama tadi, yang menjadikan akhlak-akhlak ini ataupun menjadikan kita tidak bisa mengaplikasikan ya, memuliakan tadi sesuai dengan tema, bisa menghormati, memuliakan sesama. Ini adalah yang paling utama yang harus kita punya untuk bisa mengaplikasikan itu adalah sikap tawadhu ataupun kita menghindari. Kita hilangkan yang namanya sifat takabur. Sikap takabur ataupun tinggi hati ataupun merasa lebih mulia, lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Ini bahaya sekali. Sebagaimana firman Allah, innahu la yuhibbul mustakbirin. Bahwasanya sebenarnya Allah tidak mencintai, tidak senang kepada orang-orang yang takabur. Orang yang tinggi hati, orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, orang yang merasa mulia. Sebagaimana juga sabda Nabi yaitu la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu zarratin minal kibri. Tidaklah akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya masih ada seberat atom sifat sombong, sifat takabur. Tidak akan masuk surga. Ini dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa kenapa demikian? Sikap sombong tadi tidak bisa menjadikan seseorang bisa masuk surga walaupun mungkin amal ibadahnya itu banyak sekali. Dikenal banyak kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Dikarenakan sekali lagi tadi sudah saya sebutkan bahwa akhlak-akhlak yang mulia diantaranya yaitu mencintai seseorang sebagaimana dia mencintai dirinya, menghormati seorang sebagaimana kita menghormati diri kita, kemudian tidak hasud pada orang lain, kemudian bisa menjaga harkat orang lain, martabat orang lain, kemudian tidak ghibah, ya, tidak ngerasani atau tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain, kemudian tidak hasud ya tadi, kemudian bisa menerima kebenaran ataupun bisa berlaku benar ya. Kemudian juga suka memberi nasihat dan mau ya menerima nasihat. Itu semua itu adalah pintu-pintu surga. Jadi akhlak-akhlak yang baik itu adalah pintu-pintu surga. Jadi kita kalau mau masuk surga, itulah pintu-pintunya, yaitu yang namanya akhlak-akhlak yang baik tadi. Dan
Kenapa tadi hubungannya dengan hadis Nabi? Ketika seseorang itu punya sikap sombong di dalam hatinya, itu masih di dalam hatinya, belum sampai pada ketika itu sudah muncul dalam bentuk perilaku. Kenapa? Dikarenakan ketika sikap sombong itu ada pada seseorang, maka pintu-pintu tadi itu akan ditutupi oleh sikap sombong. Yaitu, maka karena punya sikap sombong, sikap takabur tadi, maka dia tidak bisa mengasihi orang lain sebagaimana dirinya mengasihi dirinya sendiri. Tidak akan bisa meninggalkan hasud, tidak akan bisa meninggalkan ghibah, tidak akan bisa meninggalkan merendahkan orang lain, tidak akan bisa menerima nasihat, tidak akan bisa menerima kebenaran, tidak akan mau memberi nasihat, kemudian tidak akan bisa meninggalkan hasud, tidak akan bisa menahan amarah. Itu semua tertutup ya, dikarenakan punya sikap takabur. Alias bahwasanya sikap sombong inilah yang menjadi sebab kenapa ya, kenapa selama ini prinsip ataupun ajaran ya kita itu diajak untuk bagaimana akan menghormati, menyayangi, memuliakan satu sama lain, itu hanya sekedar sebuah jargon ya, sebuah ajakan ya, tapi sulit ya, sulit sekali untuk diaplikasikan. Kenapa? Nah, kemudian ada yang bertanya mungkin, loh kok bisa Ustaz Anda mengatakan bahwa itu sulit diaplikasikan? Buktinya apa ya? Buktinya sekarang. Di zaman sekarang ini, apalagi di zaman medsos, orang dengan mudah ya mencaci maki orang lain, memfitnah ya, bikin hoax ya, mengadu domba ya, menjelek-jelekan orang lain, ya, menghina orang lain, riba ya. Itu semua mudah sekali kita jumpai dimanapun. Artinya apa? Itu tadi kita semua tahu bahwa sama kita itu harus menghormati satu sama lain, mengasihi satu sama lain, ya, memuliakan satu sama lain. Tapi itu tidak pernah betul-betul terwujud, ya, betul-betul kita aplikasikan sebagaimana yang seharusnya. Dikarenakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu sudah mulai pudar ya, di masyarakat. Dikarenakan apa? Itu sebab tadi ada sifat sombong yang ada dalam diri kita. Ya mohon maaf kalau mungkin apa yang saya sampaikan ini agak gimana, ya, agak kasar, artinya mungkin menuduh teman-teman ataupun kita semua itu punya sifat demikian. Mari kita sama-sama, makanya kita introspeksi, kita dalami ya, kita pelajari apakah kita itu memang masih punya atau tidak. Artinya alhamdulillah kalau kita sudah tidak punya, tapi kalau masih ada ya benih-benihnya, ataupun kita betul-betul ya kita berperilaku atau punya sifat demikian, sifat sombong tadi, maka mari ya kita bersihkan. Mari kita bersihkan agar tema ini tidak sekedar tema ya, karena di mana-mana sebagaimana dulu kita mungkin pernah mengenal adanya penataran ya. Penataran ini sekedar penyampaian ya, pengetahuan bahwa kita harus begini dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana agar orang terdorong untuk melakukannya, yaitu agar orang itu tahu konsekuensinya jika itu tidak dilakukan ya, secara agama ya, ataupun di masyarakat ada konsekuensi, ada hukum di masyarakat ya, ataupun pertanggungjawaban tadi ya, sebagaimana kita tadi diperintah ya, tentu saja akan dimintai apakah kita sudah melaksanakan perintahnya. Jadi sekali lagi rekan-rekan semuanya, bahwa kita membahas tema ini sebetulnya ini multi jadi tidak sekedar kita itu ngomong, kita sekedar menghimbau, tapi nanti kita akan juga mengetahui ya, akan
mempelajari ya, kenapa demikian, kenapa kok sampai sifat sombong itu seperti itu. Sebagai tadi sudah sedikit saya sampaikan ya, bahwasanya sikap sombong tadi itu menjadikan orang tertutup pintu-pintu surga, alias bahwasanya seseorang ketika punya sikap sombong, sifat mulia, sifat merasa dirinya itu orang yang terhormat, orang yang diagungkan ya, maka yang terjadi dia akan melakukan apa saja, akhlak-akhlak yang jelek apapun maka akan dia lakukan. Untuk apa? Untuk agar terbangun citra dirinya sebagai orang yang mulia tadi. Dia akan berusaha untuk agar image-nya sebagai orang yang mulia tadi bisa terjaga. Jadi untuk menjaga image-nya, untuk menjaga citra dirinya sebagai orang mulia, orang yang sempurna, orang yang terhormat, orang yang dimuliakan, ya, maka dia akan melakukan hal-hal tadi, ya, akan melakukan akhlak-akhlak yang jelek tadi. Jadi ini adalah luar biasa kerusakan ketika seseorang punya sikap sombong. Jadi pengertian sombong, rekan-rekan semuanya, jadi pengertian sombong sekali lagi adalah ketika kita itu menganggap diri kita itu lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Jadi ini adalah pangkal kenapa kita sulit ya. Sulit untuk katakanlah tadi, untuk bisa mengaplikasikan ya, dengan benar. Dan ini memang ranah yang sulit ya bagi kita semua, termasuk saya sendiri ya, untuk bisa agar punya hati yang tawaduk. Jadi lawan daripada takabur tadi adalah tawaduk, andam asor, merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Jadi bagaimana agar kita bisa, intinya bagaimana kita bisa melaksanakan tadi, mengaplikasikan ya, mengaplikasikan sebagaimana tema tadi, bisa menghormati orang lain, ya, bisa menyayangi, memuliakan sesama. Kuncinya adalah tawadhu, lawan daripada takabur. Nah, makna tawadhu ataupun takabur ini luas. Makanya mari kita lebih dalam ya, kita pelajari ya, kita gali lagi agar kita lebih tahu lagi bahwa bentuk-bentuk takabur seperti apa, kemudian menjadi tawadhu itu seperti apa. Kemudian juga agar terapinya bagaimana agar kita bisa menghilangkan sikap takabur tadi. Nah, nanti kita bahas. Jadi sekali lagi bahwa sikap takabur ini merasa lebih mulia ya, daripada orang lain. Entah itu karena faktor ya, mungkin karena faktor usia, lebih tua, lebih senior. Ya. Mungkin faktor secara ilmu, dia lebih merasa lebih paham, lebih pintar. Mungkin karena faktor lebih kaya, karena harta. Mungkin karena faktor keturunan orang-orang hebat. Mungkin juga faktor karena fisik ya, mungkin lebih cantik dan sebagainya. Sehingga merasa dirinya lebih baik. Ya, orang-orang demikian merasa punya keistimewaan, punya kelebihan ya, dari sisi kemampuannya, dari sisi pengalamannya dan sebagainya tadi, dari sisi hartanya ya, dari sisi ibadahnya mungkin ya. Itu semua jika menjadikan dirinya untuk merasa lebih baik daripada orang lain, alias orang lain ini levelnya berada di bawah dirinya, maka berarti dia punya sikap sombong. Nah ini bahaya sekali. Sekali lagi bahwasanya ketika seseorang, katakanlah karena mungkin saya lebih senior, katakanlah, ataupun saya lebih kaya misalkan, sehingga saya merasa lebih mulia, orang lain itu berada di level kita, orang lain itu kita pandang, kita sepelekan, ya, ataupun kita akan meremehkan ya, orang lain yang tidak selevel kita, maka inilah
Yang namanya kita berarti punya hati, punya sifat di dalam hati kita yang berupa takabur ataupun sombong. Sebagaimana pengertian ya, di dalam agama bahwa takabur atau sombong itu adalah batarul haqi wa ghamsyu wa 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 ghamsul haqi ya. Batarul haqi wa agak lupa tadi ya. Jadi intinya tadi adalah menolak kebenaran wa ghamsul khulqi ya. Yaitu merendahkan orang lain. Jadi pengertian ataupun dampak daripada ketika orang punya sikap sombong yaitu akan menolak kebenaran. Apapun kebenaran dari orang lain maka akan dia tolak. Kemudian merendahkan orang lain. Dan ini bahaya sekali. Jadi mungkin pernah saya sampaikan bagaimana dulu orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang terutama pembesarnya yang mana betul-betul mengetahui dan percaya ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu bisa dibuktikan karena setiap hari bergaul, mengetahui kehidupan Nabi dan keseharian, dan betul-betul bisa membuktikan bahwasanya Nabi ini adalah Nabi Muhammadnya adalah utusan Allah. Dengan bukti-bukti mukjizatnya, segala akhlak-akhlak mulianya. Mereka itu semua tahu ya, bahwa itu adalah kebenaran. Bahwa Nabi itu betul-betul adalah utusan Allah. Tetapi kenapa mereka tidak mau beriman? Tetap mempertahankan kekafirannya. Tetap berani ya, ngambil resiko untuk menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena sombong tadi. Merasa gengsi kalau dia beriman menjadi pengikut Nabi. Karena merasa akan jatuh ya harkat dirinya ya. Karena akan menjadi pengikut daripada Nabi. Jadi ini adalah bentuk daripada sombong. Menolak kebenaran. Dan juga merendahkan orang lain. Ini dampak ataupun bahaya yang sangat-sangat luar biasa. Itu sangat-sangat bahaya sekali. Gara-gara sombong tadi. Kemudian bahwasanya level ataupun sifat-sifat sombong tadi itu akan bisa kita nilai, akan bisa tampak ya. Kita bisa menilai sendiri dalam diri kita, yaitu tadi adalah ketika kita memandang sekali lagi orang lain, meremehkan orang lain, maka yang terjadi kita akan mudah ya melampiaskan amarah kita menghina orang lain dan mudah ya. Mungkin walaupun itu guyonan. Seringkali kita guyonan itu kadang-kadang menghina orang lain, menghina fisik, menghina kekurangan-kekurangan yang lain. Ataupun akan mudah untuk ghibah, untuk ngerasani. Itu gara-gara apa? Karena kita merasa lebih mulia. Merasa orang lain itu kita anggap lebih rendah dari kita sehingga kita meremehkan. Sehingga hal-hal yang jelek-jelek tadi akan mudah kita lakukan. Kita akan hasut ya, terhadap orang lain, tidak senang ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan. Kita tidak senang, kita senang itu jika kenikmatan itu hilang. Jadi luar biasa. Maka tidak bisa tidak, maka sifat takabur ini harus kita hilangkan, kita ganti dengan sifat yang kebalikannya, sifat yang baik, yaitu tawadhu. Bagaimana bisa merubah sifat ini? Ya, sekali lagi kalau kita tidak tahu betul seperti apa ya. Sekali lagi takabur itu seperti apa saja. Sekali lagi kalau kita, jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa sikap sombong tadi itu hanya ketika akan tampak ketika dalam perilaku. Sebetulnya tidak, itu dalam hati kita pun itu sudah demikian. Cuman kalau
ya di dalam hati tadi akan lahir, akan muncul dalam perilaku, maka akan terlihat, orang lain pun terlihat. Tetapi di dalam hati kita, kita hanya kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, mari kita kita urai ya, kita pilah, kita lihat ya, apakah di dalam hati kita itu masih ada ya, sifat-sifat demikian, sikap takabur, bahwa kita itu merasa lebih baik, merasa lebih lebih mulia daripada kita, merasa bahwa orang lain, teman kita ini sepele, kita sepelekan, kita anggap remeh ya. Maka kita yang tahu ya. Oleh karena itu mari kita pilah-pilah ya, kita lihat, kita amati ya di dalam hati kita, apakah kita itu masih ada, tinggal sedikit atau masih banyak. Nah ini, itu yang paling penting. Jadi agar kita dalam membahas ini tadi tidak sekedar hanya jargon, tidak sekedar hanya penyampaian, tapi kita tidak tahu seperti apa ya. Kita tidak tahu bahwa di dalam diri kita barangkali masih banyak sikap itu, sehingga kita tidak akan pernah ya, bisa menjalani ataupun mengaplikasikan tema tadi. Jadi kalau kita itu masih merasa, katakanlah kita ditegur teman kita, artinya kita dianggap keliru ya. Kita dalam diskusi mungkin kita disalahkan karena kita memang salah, kita ditegur, kemudian kita tidak bisa menerima, kita justru marah ya. Nah ini berarti apa? Berarti kita itu masih punya sikap sombong. Lu kok demikian? Iya, karena apa? Karena kita tidak mau ya, dianggap salah, dianggap rendah ya, sehingga kita tolak. Kita tidak mau direndahkan karena kita merasa lebih baik ya, lebih paham ya, lebih pengalaman daripada orang lain. Sehingga ketika orang lain menegur kita, kita tidak terima. Kita berat menerima nasihat orang lain. Dan ini perkara yang tidak gampang. Ya, tidak gampang. Jadi kira-kira seperti itukah kita? Coba kita renungkan, kita pikir kembali. Kira-kira kalau kita ditegur, memang kita salah. Ya? Apakah kita itu terus emosi, kita memendam amarah, ya? Kita tidak terima misalkan. Apakah demikian? Nah, kalau masih seperti itu berarti ya terus terang ini berarti kita masih punya yang namanya sikap sombong. Jadi apapun nasihat orang lain, sebaik apapun pendapat orang lain, sebenar apapun pendapat orang lain, itu jika menyakiti hati kita, menjadikan berat kita menerimanya, maka berarti kita masih punya sikap sombong. Ya kira-kira kita sendiri yang tahu ya, apakah itu masih ada di dalam diri kita. Kemudian pertanyaannya, barangkali ada pertanyaan tuh, kalau gitu ya, kalau gitu kita itu kebanyakan rata-rata ya masih punya ya. Kita itu tadi ya, kadang-kadang diskusi terbawa emosi, tidak bisa menerima, ataupun ada kebaikan orang lain yang ada pada orang lain, kenikmatan itu kita juga tidak menerima. Itu juga karena kita punya sikap sombong, sehingga kita hasut, kita tidak mau ditangkangi, istilahnya itu, kita untuk kalah ya, kalah saingan. Mungkin teman kita ya dapat nikmat, dia punya harta lebih, punya rizki ya, lebih ya, punya kelebihan yang melebihi kita, sehingga kita tidak bisa menerima. Nah, ini karena kita itu punya sikap takabur, alias kita tidak punya yang namanya sifat tawadhu. Apa sifat tawadhu? Itu ya lawannya tadi takabur, sekali lagi, yaitu merasa bahwasanya orang lainlah ya, yang lebih baik daripada dirinya. Nah ini tidak gampang merubah
watak daripada diri kita, hati kita tadi, yang seperti itu tidak gampang. Oleh karena itu mari kita bahas ya, kita bicara tentang bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana terapinya agar kita bisa membuang, mencabut sama sekali ya, sifat-sifat yang jelek, akhlak-akhlak yang jelek tadi, karena dampak daripada sikap sombong tadi, alias sikap takabur itu harus kita cabut secara keseluruhan. Bagaimana? Pertama adalah dengan yang namanya ilmu. Ya, kita ngaji sekarang ini itu secara ilmu ya. Secara ilmu kita mengetahui, pertama mengetahui tadi bahwa seperti apa takabur tadi, dampaknya bagaimana. Jadi dampaknya adalah bahwa betapa ketika kita ini punya sikap takabur, maka pintu surga akan tertutup. Betapa ruginya kita. Betapa kita akan menjadi orang yang begitu rendah, ya begitu hina. Karena kita punya sifat-sifat yang jelek, kita tidak punya akhlak-akhlak yang mestinya ya, kita sandang sebagai orang yang mengaku beriman, mengaku mukmin ini. Mestinya sifat-sifat itu ada, ternyata kita masih sulit untuk mengaplikasikan. Hingga dampaknya kita ini akan sebaliknya akan dipenuhi oleh sifat-sifat yang ataupun akhlak-akhlak yang jelek, dan itu kerugiannya adalah kita akan menjadi orang yang hina, pintu surga tertutup, sehingga kita tidak akan pernah bisa menghormati orang lain. Bagaimana bisa menghormati? Kita menganggap sepele ya, teman kita, orang lain. Bagaimana kita bisa memuliakan, bisa mengasihi orang lain kalau diri kita sendiri masih menganggap bahwa diri kita lebih mulia, orang lain ini lebih rendah derajatnya. Jadi sekali lagi dengan ilmu maksudnya ada dengan kita mengerti seperti apa dan dampak-dampaknya. Al-hasatu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sebagai sabda Rasulullah bahwa sifat hasud tadi itu akan memakan, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Amal-amal yang baik. Sebagaimana seperti halnya ketika api membakar kayu bakar, habis. Nah, itu kan sebuah dampak yang sangat buruk sekali, yang tidak kita inginkan. Jadi segala akhlak-akhlak yang buruk tadi ini harus kita pertama kita ketahui, dan bagaimana cara kita menterapinya agar ini hilang. Jadi sekali lagi bahwasanya kalau kita katakanlah merasa kita itu punya ilmu yang lebih ya, ataupun kita punya merasa bahwasanya amal ibadah kita itu lebih baik, lebih banyak daripada teman kita, maka jangan sampai kita itu punya sikap meremehkan orang lain yang tidak sama dengan kita, ataupun teman kita yang mungkin ya amal ibadahnya ini levelnya ataupun kategorinya ya mungkin malas, dan mohon maaf, ataupun orang yang bisa dikatakan kurang ya amal ibadahnya, itu tidak boleh kita terus kemudian menganggap kita itu lebih baik ya. Walaupun mungkin orang lain menganggap kita itu lebih baik dari sisi itu, tapi kita tidak boleh pernah merasa bahwa kita ini adalah lebih mulia daripada orang lain ataupun orang yang kurang ya amal ibadahnya daripada kita. Karena bisa jadi kita tidak tahu, mungkin orang tersebut punya kelebihan yang lain yang Allah berikan ya, yang Allah ampuni ya, kekurangan-kekurangan tadi dengan kelebihan-kelebihan yang kita tidak tahu. Dan justru dengan kesombongan kita, dengan kita itu merasa lebih baik daripada orang lain, kita meremehkan orang lain, justru akan menjadikan amal ibadah kita sia-sia. Kita tidak tambah baik, justru malah kita justru malah terpuruk. Dan juga sebagaimana sabda Allah bersabda,
sabda Nabi, ya mohon maaf, bahwasanya man tawaddo'a rafa'ahu wa, ataupun idza tawaddo'a al-abdu rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu. Jadi ini sabda Nabi bahwa barang siapa yang mau tawaduk bagaimana, sekali lagi tawaduk itu menganggap bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Kita tidak pernah merasa lebih baik walaupun mungkin orang lain menganggap kita itu lebih baik. Artinya kita tidak pernah merendahkan, tidak pernah menyempelekan orang lain, karena orang itu siapa tahu punya kelebihan mas. Walaupun katakanlah orang tersebut adalah mungkin suka maksiat ya, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi siapa tahu dengan ada kebaikan-kebaikan ataupun dia akhirnya menjadi orang tobat, sedangkan kita menyombongkan diri, maka akan menjadikan ibadah kita sia-sia. Jadi man takabbaro, barang siapa yang man tawaddo'a, barang siapa yang tawaduk maka Allah akan mengangkat derajatnya. Man takabbar, man siapa yang takabur maka Allah akan merendahkan, menghinakannya. Nah ini itu harus kita ingat-ingat, harus kita jadikan sebuah hal yang harus kita jadikan pegangan ya, agar kita tidak pernah ini lepas daripada pengetahuan tentang dampak-dampaknya, bahaya-bahayanya tadi. Jadi kalau kita tahu bahaya-bahayanya, kita tahu seluk-beluknya seperti apa, maka kita akan berupaya untuk menghindari. Ya. Kemudian ini tidak cukup, secara ilmu ini tidak cukup, tetapi harus juga dengan praktek, dengan amal. Artinya apa? Bahwasanya kalau kita tahu bukan otomatis, ya, kemudian kita bisa menerapkan sebagaimana tadi. Tidak otomatis kita itu bisa mengaplikasikan. Maka harus dibuktikan, harus ada action. Ya. Actionnya bagaimana? Maka ketika kita ini timbul rasa sombong, merasa lebih baik, ataupun katakanlah orang menegur kita, orang menyalahkan kita karena memang kita salah dan pendapat orang lain itu benar, yaitu kita bersikap, kita lawan nafsu kita yang tidak terima tadi, yaitu dengan langsung action mengatakan bahwasanya terima kasih, misalkan Anda mengingatkan saya, Anda yang benar, saya yang salah. Itu harus kita paksa ya. Diri kita itu mau action itu tadi. Kalau tanpa action hanya pengetahuan tok, ya itu hanya sekedar tahu tok tapi tidak bisa mengaplikasikan tadi. Jadi kita paksa. Walaupun mungkin kita tidak terbiasa, ya, hati ataupun nafsu kita itu tidak terbiasa seperti itu. Memuji orang yang sebetulnya kita itu mangkal dengan dia, karena dia menyalahkan saya dianggap bodoh misalkan. Saya dianggap keliru ketika dalam sebuah diskusi. Tapi kalau kita bisa melawan, terima kasih, Anda itu, dan kita memuji secara langsung baik di dalam hati, itu bagus sekali pendapat beliau tadi. Dia benar, dia orang yang baik. Ataupun sebagaimana terapinya untuk orang yang hasud tadi, ketika orang lain mendapatkan nikmat, hati kita berat, maka kita paksa. Walaupun hati kita belum sepenuhnya bisa menerima, kita paksa. Kita ikut bersyukur ketika teman kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki, mendapatkan pangkat dan sebagainya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Kita ikut mendoakan. Walaupun hati kita berat, itu kalau tidak ada action seperti itu maka sulit. Jadi itu harus ada sebuah pengulangan, latihan terus menerus. Ya. Kita lawan ini, ego kita lawan. Ego kita tidak mau direndahkan, tidak mau ego kita itu disaingi oleh orang lain, itu memang seperti itu. Tapi kita lawan. Jadi kalau kita hanya sekedar tahu, ya ego kita tetap akan seperti itu. Harus kita lawan sampai satu saat, maka ego tadi luluh, ya. Kita betul-betul bisa menerima nasihat,
bisa menerima kebenaran, ya. Kita menghormati orang lain, kita merasa lebih rendah ya, daripada orang lain, sehingga kita bisa menghormati, bisa memuliakan orang lain. Kita tidak senang menyakiti orang lain, kita tidak senang menghibah ya, ngerasani orang lain. Sebagaimana sekarang ini, ya Masya Allah, yang namanya di medsos itu tidak karu-karuan, akhlak-akhlak yang jelek. Ya. Orang begitu mudahnya ya, bikin hoax, bikin fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Ya, itu karena apa? Pangkalnya karena punya sikap takabur, sikap hasud ini tadi. Oleh karena itu action tadi. Nah, kalau kepingin bisa tahu apakah action kita itu betul-betul sudah menjadikan sebuah pembersihan dalam hati, kita hilang ya, yang namanya kita hilangkan yang takabur tadi, itu sudah tidak ada dalam diri kita, sifat hasud tadi. Maka harus dibuktikan dulu, sudah hilang betul, apakah sudah hilang betul atau tidak. Maka akan dibuktikan yaitu ketika ditegur orang dalam diskusi, apakah kita masih mangkal enggak ya. Ketika ditegur kita itu salah ya. Kita itu diberikan nasihat ya, kita itu senang enggak ya. Padahal nasihat itu kan sebuah kebaikan ya. Kita itu diberikan kebaikan, kita ditunjukkan kepada sebuah kebaikan. Mestinya kita berterima kasih. Apakah kita seperti itu? Ya. Ini untuk mengetes sejauh mana apa kita betul-betul sudah sebagaimana bersih daripada sikap takabur, sebagaimana kita itu betul-betul bisa menerapkan tadi, mengaplikasikan, kita bisa menghormati orang lain, menyayangi orang lain, ya. Punya sikap persatuan satu sama lain. Karena terus terang, persatuan itu adalah barang yang mahal sekali ya. Di masyarakat kita, terus terang di masyarakat muslim ya, kalangan itu persatuan itu suatu hal yang mahal. Mahalnya apa? Karena itu tadi, itu sulit ada, dan karena yang ada itu seringkali yaitu tadi saling berselisih ya, saling benci membenci ya, saling hasud ya, mudah tadi ya, memfitnah dan sebagainya. Jadi itu kalau bisa kita buktikan dalam sebuah peristiwa-peristiwa, dalam sebuah momen-momen ketika kita tadi ya, kita dikatakanlah tadi ya, dinasehati, itu seperti apa sikap kita ya. Ketika menghadapi orang yang yang ternyata lebih baik dari kita, lebih akhlaknya lebih baik, yang mungkin juga lebih pintar, lebih cantik, lebih tampan dan sebagainya, itu seperti apa? Apakah kita tidak berat? Apakah kita juga ikut senang? Nah, maka ini ya, jangan mengklaim saya sudah bersih dari, tapi kalau belum terbukti, apakah hati kita sudah lega, ya, sudah terlatih untuk itu. Nah, ini adalah terapinya. Ya. Saya kira sampai di sini apa yang mungkin yang bisa saya sampaikan, karena waktu memang terbatas, tersisa 13 menit. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan ya kan, terutama tadi yang saya sampaikan mungkin masih banyak yang terlewat ataupun masih belum bisa dipahami, monggo ya. Atau mungkin ada pertanyaan yang juga tema, monggo. Oke, monggo jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai sifat takabur. Oke. Yang saya tanyakan cara menghadapi orang yang mempunyai sifat takabur, kalau kita menyikapinya dengan diam, terus itu apakah bagian dari sifat tawadhu? Ya. Itu aja. Ya, ini ya pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi pertanyaan yang sangat-sangat baik ya. Jadi tadi memang terlewat, ada memang pengecualian, kita itu boleh bersikap takabur terhadap orang yang takabur. Jadi orang yang sombong, yang semena-mena ya, katakan yang semau gue, itu boleh kita takaburi ya. Orang semena-mena tadi yang seenaknya misalkan kita tentang ya, kita bantah ya. Ya itu boleh, itu
apa yang kita lakukan tadi itu bukan sebuah ketakaburan, tapi sebuah ketawaduan. Jadi itu justru adalah bernilai tawadhu tadi. Jadi takabur kepada orang yang takabur ini adalah sebuah kebaikan. Itu tadi lepas tidak mungkin kelewat ya, tidak pengecualiannya tidak sempat saya sampaikan. Ya itu pertanyaan bagus sekali ya, seperti itu ya. Akan tetapi juga perlu kita kita juga hati-hati juga kadang-kadang yang namanya ya, kadang-kadang kita itu ada katakanlah memang itu orang yang takabur ya, orang yang takabur kepada kita, tapi jangan sampai ya kita harus juga menjaga juga, karena kadang-kadang kita itu lepas emosi, tidak kuat menahan emosi, kita juga over itu di luar kontrol ya, tidak proporsional lagi, jadi sampai kita juga lepas kendali tadi ya, mungkin kita menghina dan sebagainya, sudah di luar konteks dan sebagainya. Ini hati-hati, karena itu juga akan ini tadi kita menjadi masuk lagi pada ranah takabur lagi. Jadi kalau kita sekedar menolak tadi ya, untuk menolak ketakaburan orang tanpa adanya rasa dendam, rasa dengki ya. Nah, ini bagus ya, itu justru pengecualian tadi. Oke. Ya Ustaz, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Monggo teman-teman yang lain, jika masih ada pertanyaan, ini kurang 9 menitan ya, monggo. Ya, kalau mungkin ada di luar tema ya, yang bisa ditanyakan juga monggo ya. Silakan. Oke, monggo Mas Kiki, Mas Rizky, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kan menolak takasuran dengan bersikap takabur kepada orang yang takabur. Ya. Jadi Mas Ahmad kan bertanya, kalau sujud bagaimana? Nah, ya, bisa jadi ya memang kita itu bisa jadi memang lebih tinggi, tapi bisa jadi atau memang ya kita ini lebih rendah. Ya. Jadi apa yang mau kita kabulkan, kita lebih rendah. Ya. Karena kan nggak semua orang itu walaupun mereka lebih tinggi itu biasa seperti itu, biasa membantu. Atau memang dia sudah nggak ada senjata untuk menyombongkan kepada orang yang sombong. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, itu bagus sekali. Jadi memang boleh tadi ya membalas orang takabur. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang semena-mena ataupun menuduh ya seenaknya, ya, menghina kita semaunya, ya kita balas memang. Ya balasan kita itu kan juga artinya ya sama selevel ya dengan tadi. Ya, dia itu takabur tapi yang boleh ya. Nah, kemudian bolehkah kita itu diam? Nah, itu malah kalau kita bisa menahan. Ada sebuah peristiwa ketika orang lain marah-marah ya, bersikap takabur, menghina kita dan sebagainya, kemudian kita bisa menahan amarah, kita diam, itu malah itu hal yang mungkin agak sulit ya, tidak banyak orang yang bisa mempraktekkan ya. Itu justru yang bagus sekali kalau bisa demikian ya. Artinya bisa menahan emosi, betul-betul punya tingkatan ini batinnya, hati yang akhlak yang betul-betul levelnya itu agak tinggi ya. Karena yang namanya orang yang namanya dihina ya, diperlakukan semena-mena ya, itu mesti akan marah, akan bergejolak, akan mau membalas dan sebagainya ya. Nah, ini kalau mau diam itu, kalau itu luar biasa berarti ya, tidak banyak orang bisa mempraktekkan seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih. Okay. Monggo ada lagi, masih ada waktu.
Jadi artinya kita dalam kehidupan sehari-hari ataupun mungkin di dalam kantor, di dalam pergaulan sehari-hari ya, kita berinteraksi, maka kalau ya sikap takabur ya ini sudah betul-betul kita hilangkan, sifat hasud kita ganti dengan sifat tawadhu, maka yang namanya pergaulan, yang namanya interaksi ya, entah itu di masyarakat, di kantor, dimanapun, itu akan terasa enjoy, ya. Akan terasa teduh, ya. Akan terasa sebuah keharmonisan, ya. akan terasa sebuah kedinamisan yang di situ punya nilai-nilai yang tinggi, yang bagus sekali. Itu sebagaimana para salafus soleh dulu di zaman 300 tahun awal itu rata-rata punya sikap demikian. Jadi jarang terjadi orang itu gampang berselisih, ya, gampang iri, gampang terjadi konflik dan sebagainya, ya. Konflik interest, ya. Saling memfitnah dan sebagainya. Di zaman seperti itu sangat-sangat jarang terjadi. Ini monggo Mas Rizky, ya, monggo. Ya, ini mungkin untuk saya ya, okay. Pekerjaan saya dalam beberapa kasus bisa jadi kan memang kita itu menasihati atau mungkin memarahi ya kepada orang yang salah di sini ya memang dalam pekerjaan bisa menasihati atau mungkin sudah berulang-ulang kali kita akhirnya agak marah. Dan bagaimana ini bisa terjaga dalam porsi yang pas atau porsi yang pas lah ya. Saya khawatir karena kalau tidak terkontrol bisa jadi nasihat ini akhirnya bisa jadi memberi contoh diri kita yang khawatir kita itu takut atau memarahi akhirnya kita merasa bahwa kita kalau posisinya kan memang begini kan mungkin tapi kalau lewat dari posisi itu kita ada posisi lain ya kita khawatir nanti kita jadi takut sering kan kita kalau kemarin kebablas jadi memang tadi bahwasanya ketika kita punya sifat tawadhu, ketika kita tidak punya lagi namanya takabur, maka kita itu boleh marah. Kita itu boleh marah sebatas amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingkar terhadap perbuatan yang jelek ya, yang mungkar ataupun yang tidak benar. Tapi itu akan proporsional. Kenapa? Karena kita tidak ada unsur meremehkan orang lain, menganggap orang lain yang rendah. Sehingga kita bisa menahan amarah, kita bisa mengontrol emosi tadi, sehingga pada proporsinya. Tapi kalau sampai kita menganggap katakanlah dia bawahan kita, dia itu yang lebih rendah daripada kita, maka akan mudah sekali kita akan menghinanya, kita melampiaskan mungkin ya amarah kita sampai di luar kewajaran ataupun di luar proporsinya. Jadi kuncinya itu tadi bahwasanya sekali lagi semuanya itu kembali pada bagaimana agar kita bisa lepas daripada bersih dari sikap takabur alias punya sifat tawadhu. Artinya ketika seorang punya sifat tawadhu menganggap orang lainlah lebih baik daripada dirinya, maka dia punya sifat penghormatan. Menjaga harga diri orang lain akan dijaga. Karena merasa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Katakanlah saya dengan Mas Kiki, karena kalau Mas Kiki ini orang yang saya anggap lebih baik, tentu saya akan segan ya untuk itu tadi marah saya itu sampai ya, kelewatan misalkan. Ya tetap saya akan marah ketika ada kemungkaran yang ada misalkan Mas Kiki yang lakukan ya. Tapi itu akan bisa terjaga kalau kita punya sikap tawadhu. Barangkali sampai di sini ya, mungkin ini kurang 1 menit kita isi dengan mari kita bersama-sama, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dalam belajar dan menuntut ilmu diberikan keberkahan, ya manfaat,
yang mana akan membawa kita pada keberkahan-keberkahan yang lain dalam keluarga kita, dan lingkungan kita ya. Semuanya akan diberikan kelancaran dalam rezeki dan sebagainya ya, cita-cita semua kita dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup dengan bacaan sekali lagi, mudah-mudahan dengan bacaan ini Fatihah kita semua bisa dapat apa yang dijadikan Al-Fatihah.